Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, selamat siang berkat dalam. Selamat siang berkat dalam. Pertama-tama kami ucapkan kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri pertemuan rutin BKRI yang diadakan di rumah Ibu Yohanes. Terima kasih juga pada Ibu Yohanes dan juga Ibu dari lingkungan Ignatius yang sudah menyediakan tempat dengan segala ukur rantainya, semoga berkat kesehatan dan rezeki berlimpah pada kalian dan kita semuanya. Saya akan membacakan untuk susunan acara pertemuan ranting Santa Katarina. Yang pertama, doa pembukaan. Kemudian kedua, doa Santa Ana. Ketiga, menyanyikan Mars GKRI. Keempat, pembacaan teks Pancasila. Kelima, renungan singkat. Keenam, pembacaan notulen. Ketujuh, sambutan ketua ranting. 8, laporan keuangan oleh bendahara. 9, laporan dari bidang dan subbidang. Kemudian nanti yang 10, pengisian oleh petugas. Ke-11, informasi dan pengumuman untuk pertemuan yang akan datang. Dan terakhir doa penutup. Mungkin untuk pengisian masih diisi oleh Mbak Gita dan Mbak Putih dari ranting. Kita mulai acara pertama doa berdoa untuk petugas. Marilah ibu-ibu yang saya kasihi, kita awali pertemuan siang hari ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami berkumpul dalam nama-Mu untuk mengadakan pertemuan rutin bulanan ranting Santa Katarina. Semoga Engkau hadir di antara kami, agar pertemuan ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kami anggota ranting, bagi keluarga, bagi gereja, bagi nusa dan bangsa. Amin. Dilanjutkan doa BKRI kepada Santa Ana. Santa Ana, dengan hati penuh hormat kami datang kepadamu. Engkau wanita yang diutamakan dan dicintai secara istimewa oleh Allah. Kepadamu Allah berkenan menganugerahkan rahmat, boleh memberi kehidupan kepada bendahara Rahmat, tokoh yang terberkati di antara segala wanita. Bunda Sabda yang menjadi manusia, perawan yang tersuci Maria. Santa Ana, kami menyerahkan secara khusus organisasi kami, Wanita Katolik Republik Indonesia, di bawah perlindungan-Mu. Berilah kami, para anggota, semangat agar selalu siap sedia memberi kesaksian tentang Yesus Kristus dalam pengamalan dan cinta kasih. Perolehlah bagi kami cinta yang hidup dan berkobar kepada Yesus dan Maria, dan ketentuan serta kesetiaan dalam menjalankan tugas kewajiban kami sehari-hari, khususnya dalam organisasi kami. Selamatkanlah kami dari segala mara bahaya, dan dampingilah kami pada saat ajal kami, supaya kami dapat tiba di dalam firdaus kebahagiaan abadi. Di sanalah bersama Dikau, kami akan memuji dan meluhurkan Allah. Kepadamu juga, ya Ibu, kami mempercayakan suka dan duka rohani keluarga kami. Tolonglah kami, supaya kami bertumbuh subur dalam cinta dan rela berkorban, agar selalu berkenan kepada Tuhan, Allah dan Bapa kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini acara yang ketiga, menyanyikan Mas BKRI Indonesia Raya dan BKRI. Enggak ya, dulu pelan-pelan. Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan diriku.
marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita lanjutkan dengan Mas, bermakna betul ya. jiwa dan raga selalu bahagia. Monggo. Wanita Katolik berjiwa bekerja, tujuan utama menolong sesama, menegakkan negara Indonesia berlandaskan dasar suci Pancasila. Wanita Katolik se-Indonesia serentak menghimpun daya tenaga, menyusun dunia tentram sentosa, jiwa dan raga selalu bahagia. Wanita Katolik berjuang berkorban, membela gereja, negara dan bangsa, selalu berusaha sepenuh jiwa, melambangkan obor suci bercahaya. Wanita Katolik se-Indonesia serentak menghimpun daya tenaga, menyusun dunia tentram sentosa, jiwa dan raga selalu bahagia. Wanita Katolik inti keluarga, mendidik putra dan cinta negara, berkarya membentuk dunia sejahtera, cita-cita kemakmuran Indonesia. Wanita Katolik se-Indonesia serentak menghimpun daya tenaga, menyusun dunia tentram sentosa, jiwa dan raga selalu bahagia. Kita lanjutkan. Pancasila. Pancasila, Satu ketuhanan yang Maha Esa. satu ketuhanan yang Maha Esa, Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. dua kemanusiaan yang adil dan beradab, Tiga persatuan Indonesia. tiga persatuan Indonesia, Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, silakan. Lancar jalan karena dilalui, lancar kaji karena diulang. Ini renungan tahun 2019. Jadi kita ulang-ulang terus biar hafal. Gitu.
menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadanya, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamunya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ibu-ibu yang terkasih, Tuhan sedang mengajarkan tentang kerendahan hati. Dari sejumlah keutamaan, kerendahan hati adalah keutamaan terbesar. Begitulah kata Monsignor Ignatius Suharyo, yang sebelumnya pernah menjadi gembala agung di Keuskupan Agung Semarang. Sekarang kembali. Jika orang menghayati sejumlah keutamaan dan memiliki beragam talenta seperti kelebihan, tanpa didasari oleh sikap rendah hati, orang bisa menjadi takabur dan mengalami kejatuhan berkat kesombongan. Fenomena yang terjadi, banyak orang jatuh ke dalam kasus hukum, misalnya kasus korupsi dari para pejabat. Ibu rumah tangga juga bisa korupsi, nggak ya? Korupsi uang belanja. Apa pribadi? Jadi bukan hanya pejabat saja ya. Anda ya pejabat loh, pejabat terasnya sendiri. Bukan karena hidup rendah hati, tetapi karena lupa diri sehingga congkak, sombong, dan takabur. Sebaliknya, banyak orang mengalami puncak karir karena justru merendahkan dirinya. Menghayati kerendahan hati, terkadang harus rela merendahkan diri atau direndahkan dirinya. Namun, Tuhan menegaskan bahwa barang siapa meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Saya ulangi ya, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Tuhan pun telah mencontohkan bagaimana harus mengayomi kerendahan hati itu. Rela dirinya direndahkan dan dicela. Bahkan di budaya lahir pun dikandang, tidak seperti kita lahirnya dari rumah sakit. Dia adalah penghayat kerendahan hati hingga di ujung hidupnya. Semoga kita pun mampu meneladan Tuhan menjadi pribadi yang rendah hati. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Evi untuk renungannya. Berkat dalam saya akan membacakan notulen pertemuan bulan Desember. Undangan 31, hadir 25 ibu. Doa pembukaan oleh Bu Windu, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars WKRI oleh Bu Siska, pembacaan notulen oleh sekretaris, renungan singkat oleh Bu Rini, diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Sambutan Ketua Ranting. Ucapan terima kasih kepada ibu-ibu yang hadir dalam pertemuan ini. Terima kasih juga kepada Ibu Aminah dan Ibu-ibu Bernardus sebagai tuan rumah. Besok hari Minggu tanggal 18 Desember ada workshop UMKM dari DPC Mejasem sebagai tuan rumah. Untuk peserta utusan DPC masing-masing 3 orang diselenggarakan sedekenat utara. Khusus Mejasem ditambah utusan dari 3 ranting, masing-masing ranting 3 orang. Santa Katarina yang mewakili yaitu Ibu Ati, Bu Wulan, dan Bu Felix. Panitia dari DPC Mejasem. Yang mempunyai usaha bisa dipamerkan ketika pertemuan workshop tersebut. Ibu Fani. Seragam ketika workshop yaitu kaos WKRI.
Info Basar Natal, WK tidak ikut. Laporan-laporan. Kas bulan September ada Rp1.021.000. Oktober tidak ada pertemuan. November Rp1.219.000. Gerah September Rp892.000. Gerah November Rp1.204.000. Usaha dana November ada Rp2.473.000. Mulai bulan November Advent pertama, hasil penjualan 50% laba keuntungan untuk gereja. Agustus sampai Oktober yang untuk gereja 25%. Keterangan 20% untuk DPJ, setelah itu 50% untuk gereja dan 50% untuk ranting yang bertugas. Bidang kesra, saldo Rp1.889.000, tabungan 800.000. Kesepakatan saat itu, setelah pertemuan, tabungan akan di-share untuk prospek. Berikutnya, petugas bulan depan, tempat Paulus, acara Bernardus, pengadaan barang Lucia. Tetapi karena sesuatu hal, maka tukar atas permintaan dari Paulus, jadi Januari tempat di Ignatius, nanti bulan Februari berarti tempatnya di Paulus. Lain-lain dari Bu Yeyen menawarkan siapa yang mau bergabung ke Cap 2. Doa penutup oleh Bu Siska. Demikian notulen bulan Desember. Saya kembalikan ke terima kasih semuanya berkat dalam. Puji syukur pada Tuhan bahwa pada pagi ini kita semua bisa hadir cukup banyak di rumah Ibu Titik lingkungan Santo Ignatius. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Ibu Vita dan Ibu Titin yang akan memberikan pengisian yang nanti kaitannya dengan kesehatan ibu-ibu semua. Kemudian juga kami terima kasih kepada Bu Titik yang sudah menyiapkan tempat dan segala sesuatunya, dan juga terima kasih kepada ibu semua yang sudah hadir pada hari ini. Yang pertama, kami juga mengucapkan terima kasih atas semua kerjasama dan dukungan dari ibu-ibu ranting Kataruna dalam penyelenggaraan workshop UMKM tanggal 18 Januari 18 Desember kemarin. Jadi terima kasih sudah hadir dan membantu sehingga semuanya berjalan lancar. Kemudian info yang selanjutnya bahwa nanti pada bulan Februari tanggal 10, 11 sampai 12 itu WKRI DPD Purwokerto itu akan mengadakan konverda. Nah, konverda itu berarti nanti pemilihan presidium baru. Jadi kalau nanti di cabang itu konverda, nanti di ranting juga ada. Ini konverda berarti ada pembelian pengurus baru di sana. Nah, untuk itu kemarin kita sudah mengadakan rapat pada hari Jumat 13 Januari dengan hasil sebagai berikut. Untuk wakil kita yang akan hadir ke Purwokerto itu Ibu Ketua Bu Vero, Bu Surat, kemudian dari organisasi Bu Rati dan Bu Sofyan, lalu dari Humas Bu Agus Marion. Untuk hadir di sana tentu saja dibutuhkan biaya ya, supaya kita tahu semua saja. Untuk akomodasi kita bayar ke sana itu satu orang 350 karena kita mengirim 4 orang, berarti kita mengeluarkan uang 1.400.000. Untuk berangkat kita menggunakan travel. Biasanya kayak kereta. Kereta. 9. Iya. Oh.
Ya karena kita kan terhalang Masih ada yang kerja. masih kerja, ya. Jadi kita menggunakan travel, ya. Kemudian itu ongkosnya sekitar 600. Kemudian pulangnya baru menggunakan Kereta. kereta. Jadi di total itu biaya yang dikeluarkan 2.400.000. Nah, untuk biaya tersebut kali ini semuanya ditanggung oleh cabang. Jadi 1.400.000 nanti dari Usdan, ya. Kemudian yang 1 juta dari kader. Ya, karena biasanya kita kalau ada acara besar itu dibagi-bagi kan dari cabang, nanti ikut bayar. Tapi kali ini untuk biaya itu kita ambil semuanya dari cabang. Kemudian untuk pemilihan calon yang di sana, jadi kita semua juga harus mengajukan calon. Itu dari kita dari cabang itu Ibu Vero, kemudian untuk dari luar cabang kita mencalonkan Bu Damai. Itu rapat yang kemarin juga kami infokan mengenai laporan itu sudah ya yang mengenai Kopeda. Kemudian untuk selanjutnya untuk yang laporan UMKM kemarin sudah dilaporkan dan semuanya sudah beres, laporan ke DPD juga sudah kita kirim. Jadi memang di sana itu hanya dianggarkan 35 orang, tapi karena mumpung ada di Mesem, lalu kita mendaftarkan anggota-anggota kita dengan menambah biaya sendiri, supaya kita semua bisa tambah ilmu. Ya. Cukup bagus sekali kemarin, jadi kita mendapatkan ilmu yang tidak kita tidak kita ketahui. Jadi misalnya tentang bagaimana mensiasati cara penjualan, mensiasati saingan juga ya kemarin. Terus tentang pengurusan pajak, tentang hal-hal mengenai pendaftaran usaha dan sebagainya, itu kita dapat semua. Nah, meskipun kita masih kecil-kecil itu cukup tahu. Jadi nanti siapa tahu kita berkembang jadi besar. Itu kita memperoleh semuanya. Jadi mudah-mudahan ilmu yang diperoleh dari workshop itu benar-benar berguna bagi kita semua. Yang salah satu tujuannya WK itu kan menyejahterakan ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk pengumuman pada siang hari ini. Kemudian untuk pagi ini, karena ini bulan Januari awal, jadi semuanya ada jadwal-jadwal baru, jadwal kantin dan sebagainya. Ya. Mungkin nanti satu-satu dari lingkungan atau sudah diberi, ya. Jadi kita sudah tahu jadwalnya masing-masing. Jadwal tempat, tugas, lalu sama jadwal jaga kantin, ya. Itu sudah ada semua. Nah, yang satu yang mungkin ingin saya usulkan, setiap kali kita pengisian kan tidak ada. Ya. Bagaimana kalau dimulai bulan Januari ini kita jadwalkan? Misalnya sekarang ini ada Mbak Vita, itu bisa masuk pendidikan sama kesehatan. Ya. Kan tidak harus kita sendiri yang ngomong, kita bisa cari orang dulu. Gitu. Ya. Bidang ya. Nah, bidang masing-masing, bidang kesehatan, bidang apa, kita mulai seperti dulu. Jadi setiap kali pertemuan itu ada pengisian, meskipun singkat. Ya, gitu. Nah, ini kita mulai bulan Januari ada pengisian. Mungkin nanti nge-sewu dari bisa dijadwalkan ya, untuk pengisian masing-masing bidang. Nanti bulan depan apa ya. Ya. Itu apa disetujui? Setuju. Ya. Mungkin ada yang menambah untuk, kalau dari saya pengumuman hanya itu. Kupon Bu Yanti. Oh iya, kupon. Maaf. Ya, kita mendapatkan kiriman kupon ya. Itu untuk kegiatan sosial dari DPP. Nah, kita memperoleh 50 lembar kupon untuk ranting kita aja. Itu kalau dari DPC dapat berapa ya, Bu? 100.
100 kupon. Diharapkan habis. Karena apa? Nanti kalau habis kita memperoleh 30%. Ya. Jadi penting untuk masuk ke kas. Ya, boleh 30%. Ya. Itu kupon berhadiah nih, monggo. Ya. Siapa tahu dapat Ayla nanti kan. Ya. Ini belum semuanya beli, jadi nanti masih saya simpan. Kalau habis dengan kita semuanya enggak masalah. Nanti kalau yang mau beli ke saya enggak apa-apa. Karena mungkin hari ini belum bawa, belum siap, enggak apa-apa. Tidak saya tutup hari ini sampai habis. Itu mengenai kupon. Teman-teman. Tambah. Monggo. Saya tambahan dari Wakil Ketua Ranting untuk membantu Ketua Ranting ini kemarin karena mau ada konvercap itu ada laporan program kerja Ranting Santa Caterina mulai 2019 sampai 2022 karena konvercap akan dilangsungkan April 2023. Saya sudah mengumpulkan membantu Bu Ketua Ranting itu sudah dikumpulkan tahun 2019 dengan tahun 2020 kurang 2021 dan 2022. Jadi saya mohon ini kekurangannya di laporan kas laporan kas Ranting, kemudian penambahan anggota. Laporan kas itu meliputi kas pendidikan, kesehatan, dan terserah. Nanti dilaporkan di grup saja untuk keperluan yang tahun 2021 dan 2022. Untuk penambahan anggota sudah saya foto tadi. Kita tambah anggota tahun 2001 ya Bu. Bu Vivi masuk tahun berapa? 2022. Bu Yayan? 2022 bareng sama ya, 3 bareng ya. Itu saja Ibu dari kami. Untuk menggenapi itu laporan itu tadi, apakah memerlukan rapat pengurus Ranting? Karena kalau lewat BA itu kadang komunikasinya. Kalau ini sudah jadi, karena kan waktu itu kita vakum. Jadi saya sudah tahu ini terlaksana, ini tidak. Kalau mau program pertemuan Ranting berarti bikin program kerja tahun 2023. Ya, sambil mencocokkan ini juga boleh Ibu. Jadi saya kira bisa sih. Kalau di sini kan nanti. Ini garis besarnya saja. Makasih. Saya kira hanya itu saja info dari saya, Bu Yanti. Berkaitan dengan tadi kemarin disepakati untuk saya dicalonkan menjadi calon presidium ya Bu. Itu apakah bisa menolak? Iya karena ya memang belum di ini, tapi melihat mekanisme komunikasinya yang begitu jauh ini, jadi kemarin memang ini saya tinggal melaporkan, saya sudah menyampaikan bahwa dari DPC belum berani untuk mencalonkan diri, tapi kami mencalonkan dari DPC Pemalang dan Slawi. Oh gitu. Saya lapor lewat Dekranat Utara Anjir. Terus oh ya Bu begitu. Karena tidak ada form yang harus saya kirim mengenai data, saya kan tidak kenal Bu. Dan memang tidak ada form untuk kalau mencalonkan DPC luar bagaimana tuh tidak ada formnya. Jadi saya hanya WA terus oh ya Bu begitu. Jadi sebenarnya saya sudah menolak. Karena memang daripada saya tidak bisa melaksanakan tugas, terus terang sementara kita belajar dulu saja. Itu. Tidak diizinkan Pak Anto. Belum sampai izin ke sana. Izin diri sendiri. Terima kasih waktunya Ibu yang terkasih. Kami dari bendahara akan melaporkan kondisi kas dan uang gerak bulan Desember. Untuk kas saldo awal 1.219.000,
pemasukan dari iuran anggota 462.000, kolekte 122.000, jumlah pemasukan 584.000. Kemudian ada pengeluaran setor ke Sidangsos 198.000, uang konsumsi 190.000, jumlah pengeluaran 358.000 rupiah. Jadi saldo akhir untuk kas sebanyak 1.445.000 rupiah. 1.445.000 rupiah. Kemudian dari uang gerak, minta maaf ibu-ibu untuk uang gerak, laporan uang gerak ada koreksi sedikit nggih. Kemarin uang iuran anggota yang masuk itu yang masuk ke uang gerak, ternyata uang yang harus uang apa ya, yang masuk ke uang gerak itu sebanyak 312 itu sebetulnya uang dansos, tetapi ternyata masuk ke uang gerak juga. Jadi untuk uang gerak kami koreksi nggih, dari saldo akhir September 892.000. Kemudian iuran anggota bulan Oktober dan November sebetulnya sebanyak 156.000. Saldo akhir bulan November 1.048.000 rupiah. 1.048.000 rupiah. Kemudian bulan Desember ada iuran anggota sebanyak 99.000 rupiah. Saldo akhir bulan Desember 1.147.000 rupiah. 1.147.000 rupiah. Demikian laporan uang dari kas dan uang gerak. Terima kasih untuk waktunya. Monggo berdiri. Jadi itu yang apa? 2.111.200. 2.111.200. Kami laporkan keuangan dari bidang keterangan saldo akhir November 1.889.000 rupiah. Penerimaan dari bulan Agustus, September, dan November sebesar 660.000 rupiah. Jadi saldo akhir Desember sebesar 2.549.000 rupiah. Terima kasih. 2549. Kemudian lanjut untuk sub bidang kesehatan. Baca ya. Tabungan BKRI Rakyat Tahunan bulan Desember masuk total sebanyak 700.000 rupiah. 700 masuk. Kemudian untuk acara berikutnya yaitu pengisian yang akan disampaikan oleh Mbak Rita dan Mbak Tuti. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ngantuk nggih? Dan Jajannya. sajene akeh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Bu Yanti, selaku Ketua Ranting, dan juga Bu Vero sebagai Ketua DPC PKRI Santo Yosef ya. Mengucapkan terima kasih karena saya dan Pipin diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu. Tadi kan Bu Yanti sudah mengungkapkan tidak ada salahnya tuh kalau kita tuh belajar lagi ya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini ibu-ibu sudah dia pernah dengar ya, tapi enggak. Saya akan mencoba meringkas kembali ya, atau mungkin ada ibu yang belum pernah dengar jadinya oh ternyata selama ini yang saya nggak tahu jadi tahu seperti itu. Di sini saya dan Pipin hadir bukan mewakili sebagai BKRI ibu. Kebetulan kami anggota BKRI DPC Tegal, namun kehadiran kami di sini dari perusahaan KK Indonesia. Ibu-ibu sebelumnya pasti sudah pernah mendengar tentang yang beredar di luaran bahayanya pembalut pasaran ibu ya. Sudah pernah dengar Bu? Bahayanya pembalut pasaran. Sudah pernah dengar? Mungkin Mbak Lis sudah pernah dengar bahayanya pembalut pasaran apa? Sudah pensiun pembalut. Pensiun pembalut bukan berarti tidak pernah membaca kan? Okay. Nah, barangkali pernah membaca. Oh ternyata
berita-berita itu kan santer ya, berita-berita itu tidak hanya milik orang yang sudah yang masih produktif, tapi juga yang apa namanya sudah menopause ya berita. Mungkin ada ibu-ibu yang bisa menceritakan satu saja apa Bu bahaya pembalut yang beredar di pasaran? Gatal, ya, kanker cervix. Kalau ada lagi Bu, ini kalau yang nanti saya ada pertanyaan Bu. Kemandulan, kayak ini dari sini sudah mungkin dari pipi sini. Keputihan, baik. Nah, itu semua apa yang disampaikan oleh ibu-ibu WKRI di sini itu tidak salah ya. Nah, tapi yang sering terjadi ibu-ibu ketika beli mungkin yang sudah menopause tapi mungkin dulu ya kalau pergi ke Indomaret atau Alfamart, ini saya juga dulu gitu ya, misalnya nih ini 5.000 oleh 10, sing iki 10.000 luwih loro oleh loro. Kalau ibu-ibu milihnya yang mana? Sekolah 5. Ya, yang mungkin seperti saya dulu, saya pasti milihnya yang 5.000 dapat 10. Wah, duit belanjanya kan tinggal sak mene kok. Sedangkan kebutuhan kita akan pembalut, nggak bisa kan? Pak men, memangnya mampu nggak ya? Aku duit, aku ada pembalut, kan nggak mungkin kan? Sehingga kebutuhan kita setiap bulan untuk pakai pembalut itu tidak bisa ditunda. Ya, kecuali yang sudah menopause. Nah, sekarang setelah saya tahu bahayanya pembalut pasaran, ibu-ibu yang dulu atau putrinya, ya saya suntikan ke pembalut mengandung dioksin ya. Oke. Saya 50 mili. Kemudian 50 mili kedua saya tuangkan, saya semprotkan ke pembalut nates sama-sama 50 mili. Kenapa saya pilih 50 mili? Ini ekstrim ya, dalam satu siklus wanita head itu maksimal 50 mili. Kalau lebih dari 50 mili, biasanya kan kita berobral itu nanti biasanya karena ada keluhan lah di dalam organ reproduksi wanita. Nah, sekarang saya mau minta kalau Fani nggak pakai yang belum siapa ya? Ini aja ibu. Cantik. Cantik ya. Jauh deh. Enggak, ini enggak 30.000 tapi isinya 6 lembar. Hanya 6 lembar. Ya, Bu. Nah, ini sebelum saya bagi ukurannya. dalam Bedanya ukurannya. untuk siang ini biasanya untuk masa nifas dan tadi yang saya sampaikan untuk yang badannya besar. Biasanya kan kalau pakai ini nanti nyelempit orang rasul yang badannya besar. Saya nggak enak ngomong kayak gitu. Ya, baik Ibu. Nah, tadi saya mau bagi yang ini kan Bu secara gratis 36.000. Ini tadi kalau Ibu beli segini harga 109 Ibu. Harga 109. Tapi kalau Ibu hari ini selain dapat ini lalu bilang Bu Vita saya mau beli yang 100.000, dapatnya ini. Untuk bulan Februari nanti yang berkesempatan itu petugas acara itu Paulus nanti dapat. Terus pengadaan barangnya Benedictus ya. Pengadaan barangnya Benedictus. Terus ibu-ibu ada tambahan yang tadi sudah saya bagi itu jadwal jaga kantin khusus ranting Santa Katarina itu sudah saya buat dari Januari sampai Desember mengacu kepada jadwal yang dari BPC. Jadi nanti tanggal 22 Januari itu Bernardus yang tugas jaga kantin. Terima kasih. Doa ditutup dengan doa penutup ya. Acara Dan ujung terus nggak atas Telurnya jangan lupa. Kelamaan sampai pada siang hari ini uang usaha nanti tak hitung tak share lagi. 90.000. Alhamdulillah. Digenapin 100 wes. Jadi puji Tuhan, terima kasih untuk semua. Dilanjutkan Kasih tambah maning.
110.000 ada tambahan. Tidak bulan lagi, kenapa lagi? Barangkali ada yang mau menambahi lagi. Ya, satu second. 200.000. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas selesainya pertemuan ini. Engkau sendiri berkenan mendampingi kami dan menuntun pembicaraan kami. Kami mohon ampun kalau kami masing-masing kurang terbuka dan kurang menghargai bimbingan-Mu dan lebih memaksakan atau mengikuti jalan kami sendiri. Juga kami mohon ampun atas kekurangan yang terjadi dalam rapat ini. Kami bersyukur atas hasil pertemuan yang kami yakini diilhami oleh Roh Kudus sendiri. Sudilah Engkau memberkati kami semua dalam mengamalkan hasil pertemuan ini. Demikianlah pula, berkatilah semua saudara yang akan terlibat dalam pelaksanaan hasil pertemuan ini. Semoga hasil pertemuan ini sungguh membawa kesegaran dan pembaharuan bagi seluruh umat-Mu, sehingga mereka semakin mantap menjadi umat-Mu, semakin terbuka untuk melayani sesama, dan di atas semua itu semakin bertakwa kepadamu demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Satu, dua, tiga. Yes. Dadah. Kok kayak rekeningku ya?